Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bagaimana dengan kondisi kaum muslimin pada umumnya di bulan Sya'ban ini yang mereka masih menegakkan sholat, kemudian mereka Jumatan, tetapi melakukan tradisi-tradisi kesyirikan seperti hanya sesajen. Ya, sesajen yang memang identik dengan kesyirikan. Apakah sholatnya diterima? Maka jawabannya adalah Az-Zumar. Quran surat Az-Zumar, ketika Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan syirik, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Hei Muhammad, Nabi kita, orang yang paling mulia sallallahu alaihi wasallam, jika engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, maka amalnya sudah semuanya gugur, semuanya terhapus, nggak ada gunanya. Ya, ini bedanya orang kalau tahu tauhid, mengenal akidah yang benar, sehingga sholatnya menjauhkan dirinya dari sesajen. Ibadahnya, Jumatnya bisa menjauhkan diri dari, khusus di bulan Sya'ban biasanya ada nyadran, ya, atau biasa disebut nyekar. Dari dulu kami berdakwah sesungguhnya, coba sekarang ada nggak istilahnya ajaran nyekar dalam Islam? Oh, di Arab itu nggak bisa nyari bunga. Kata siapa? Ya, bunga bisa didatangkan dari negeri lain. Kaktus pun yang tumbuh di padang pasir juga ada bunganya. Jadi tidak ada yang menghalangi para sahabat kalau hanya untuk ziarah kubur kemudian nyekar. Bisa. Tetapi kenapa mereka tidak melakukan? Karena memang ini bukan syariat kita. Dan coba nyekar itu mulai kapan adanya? Ya, kalau di dalam dakwah yang kami sampaikan ini, kita lihat kita ini negara istiqomah yang 350 tahun istiqomah dijajah. Ya, pribumi menjadi budak-budak VOC, ya, dan penjajah itu, dan rata-rata mereka adalah non-muslim, Nasara. Mereka lihat bagaimana ketika orang Nasara itu mati, ya, kemudian dikasih bunga-bunga yang dirangkai, ya, kemudian ditaruh di kuburan. Maka warga-warga kita ngelihat, oh kayak gitu, karena orang jahil, nggak punya iman. Agama cuma modal getok tular. Akhirnya sudah mereka nggak punya kemampuan untuk beli rangkaian bunga, akhirnya modal ceting, modal besek, ya, daun-daun atau bunga-bunga yang jatuh, kemudian ditangkap, kemudian disebar di kuburan nenek moyang mereka. Jadi tradisi. Ya, nggak jauh bedanya. Kalau kita hidup di Solo, ada tengkleng Solo. Makanan dari balung itu. Ya, coba historisnya bagaimana? Karena mereka dulu budak-budak babu-babu itu. Tuan-tuan VOC, Belandanya, makan dagingnya. Mereka cuma dapat jatah balungnya. Sehingga mereka bingung, dapat balung terus, balung lagi. Bagaimana balung ini tetap bisa dimakan? Pikir demi pikir, racik demi racik, temulah dan muncullah tengkleng. Ya, seperti itulah adopsi di dalam agama juga ada, sesuai dengan tradisi. Dan Islam tidak merubah tradisi selama tidak ada noda-noda kesyirikan, noda-noda yang menghancurkan akidah. Akikah sudah ada semenjak dulu. Sebelum Nabi Muhammad lahir sudah ada akikah. Islam pun akhirnya tetap melestarikan akikah. Tetapi ketika dulu ada jahiliyah yang nyembelihnya atas nama berhala, diganti nyembelihnya bismillah. Darahnya dilumurkan kepada kepala dan wajah bayi, Islam tidak ada. Itu tok, akikahnya tetap ada. Ya, kemudian orang yang membunuh tanpa sengaja, diatnya 10 ekor unta. Ya, 10 ekor unta sampai zaman sekarang pun masih digunakan. Jadi sekarang kalau memang ritual-ritual itu tidak ada kaitannya dengan akidah, kita guyub kok. Ya, mau kerja bakti, mau ronda, mau semacamnya, silakan. Tapi kalau udah nyadran, kemudian nyekar, bersih desa loh, kalau benar-benar membersihkan,
ya, gotong royong kerja bakti, silakan. Tapi kalau ada ritual harus ke punden, kemudian sesajen di sana di bawah pohon yang wingit, apa ini namanya? Inilah yang tadi kami sampaikan, la in asyrakta la yahbatanna amalu. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.